ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali masih dalam pembahasan masalah-masalah atau adab-adab berkaitan dengan yang berkurban. Jika seseorang yang berkurban tidak mampu untuk menyembelih hewan kurbannya dikarenakan hewan kurbannya tersebut terlepas dan kabur, atau susah ditangkap, atau karena memiliki kekuatan yang kuat sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan penyembelihan seperti biasa, maka boleh bagi seseorang yang berkurban atau yang menyembelih untuk menusuknya dengan tombak atau dengan yang lainnya, atau memanahnya, atau melakukan hal yang semisal dengannya di tempat manapun pada badan hewan kurban tersebut, yang mana dengan dilakukan hal tersebut bisa membunuhnya, dan penyembelihannya sah dan dagingnya halal dengan cara tersebut. Ini sebagaimana yang disepakati oleh jumhur para ulama kecuali al-Imam Malik dan Al-Laits, dan dalil yang dipegang oleh jumhur para ulama itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Ibnu Majah dari sahabat Rafi' bin Khadij. Beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, fanadda ba'irun faramahu rajulun bisahmin. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna laha awabida ahsabuh. Qala ka awabidil wahshi. Fama ghalabakum minha fasna'u bihi hakadha." Dari Rafi' bin Khadij, beliau berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, tiba-tiba seekor onta lepas hingga seorang laki-laki melemparnya dengan panah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya onta itu memiliki watak buas. Ini menurutku. Beliau mengatakan seperti binatang buas. Dan jika kalian tidak dapat menangkapnya yang untuk disembelih, maka perlakukanlah ia seperti itu. Hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu dengan ditombak atau semisalnya. Dan dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ghalabakum syai'un fasna'u bihi hakadha. Jika kalian terkalahkan, tidak mampu menangkapnya untuk disembelih, maka lakukanlah seperti itu, yaitu dengan ditombak, dipanah, atau dengan cara lainnya yang bisa menyebabkan hewan kurban tersebut mati. Tentunya ketika ditombak atau dipanah tetap mengikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan, yaitu mengucapkan bismillah, Allahu akbar. Kemudian masalah berikutnya, jika hewan kurban tersebut hewan kurban betina dan memiliki janin padanya, maka janin yang mati di dalam perut induknya ini menjadi halal, karena penyembelihan janin yang ada mengikuti penyembelihan induknya, sehingga boleh dimakan dagingnya. Dan ini sebagaimana pendapat jumhur para ulama kecuali Al-Imam Abu Hanifah. Dalil yang dipegang oleh jumhur adalah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil janin, faqala kuluhu in syi'tum." Wa qala Musaddadun, "Qulna ya Rasulullah, nanharun naqata wa nadhhabul baqarata wa syata
fanajidu fi batniha al-janina anulqihi am na'kuluhu qala kuluhu in syi'tum fa inna zakatahu zakatu ummihi. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai janin hewan. Kemudian beliau berkata, makanlah apabila kalian menghendaki. Musaddad berkata, maka kami katakan, wahai Rasulullah, kami menyembelih unta, sapi dan kambing, kemudian kami dapatkan janin dalam perutnya. Apakah kami membuangnya atau kami boleh memakannya? Beliau berkata, makanlah apabila kalian menghendaki. Sesungguhnya penyembelihannya adalah dengan menyembelih induknya. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, hukum janin yang mati setelah penyembelihan induknya, hukumnya mengikuti hukum penyembelihan induknya. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan hadis di atas, al-janinu juz'un min ajza'il ummah. Janin adalah bagian dari bagian ibunya. Wadzakatu atat ala jami' a'dha'iha. Dan penyembelihan yang dilakukan berlaku pada semua anggota-anggota tubuhnya. Artinya penyembelihan yang dilakukan menyebabkan semua anggota tubuh yang dimiliki oleh hewan tersebut halal dimakan. Fala yahtaju an yufrida kulla juz'in minha bi zakatin. Maka tidak dibutuhkan untuk dikhususkan setiap bagian dari bagian-bagian hewan kurban tersebut untuk disembelih dengan tersendiri. Wal janinu tabi'un lil dan janin hukumnya mengikuti ibunya. Fahuwa juz'un minha, dan dia termasuk bagian dari ibunya. Fahadha huwa muqtada al-usul as-sahihah. Dan inilah implementasi atau aplikasi dari dasar-dasar hukum dan agama yang sahih. Walau lam taridus sunnah biibahatin, walaupun tidak ada hadis atau sunnah yang menjelaskan hal tersebut, menjelaskan bolehnya hal tersebut. Fa kaifa waqad waradat bil ibahati al muwafaqah lil qiyas wal usul. Apalagi telah datang hadis yang menjelaskan bolehnya hal tersebut dan sesuai dengan kaidah qiyas dan usul agama, dasar-dasar hukum agama. Lakin idza kharaja al janinu hayyan hayatan mustaqirrah lam yahillu aklahu illa bidhabhihi. Akan tetapi jika janin tersebut keluar dalam keadaan hidup, maka tidak halal untuk dimakan janin tersebut kecuali setelah menyembelihnya. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah dalam kitabnya Fiqh Sunnah. Beliau mengatakan, idza kharajal janinu min batni ummihi wa fihi hayatun mustaqirrah wajib an yudhakki. Jika janin keluar dari perut ibunya dan dia dalam keadaan hidup, maka wajib untuk dizakati, wajib untuk disembelih janinnya tersebut jika ingin dimakan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.